kan banyak di luar, banyak stupen, banyak magang di luar, jadi muncul banyak ide. Lah ini coba kita tangkap fenomenanya, kita coba akomodasi, lalu kita coba bikin apa ya? eh, Checklist-checklist minimal yang harus dipenuhi saat sempro dan saat sempas. Gitu ya. Yang terbaru adalah sekarang itu sebenarnya mulai kemarin dan ini juga harus sebetulnya mulai beberapa tahun kemarin itu skripsi dapat dikerjakan secara tim. Ini mungkin belum tertulis secara jelas di panduan tersirat gitu ya. Dapat dikerjakan secara tim itu nggak ada. Tapi sebenarnya teman-teman bisa melaksanakan skripsi secara tim. Ini melihat kedalaman ruang lingkup pengerjaan ya. Jadi misal bikin satu aplikasi X, lah satu orang ngambil dari sisi perancangannya, satu orang ngambil dari sisi manajemen proyeknya, satu orang ngambil dari sisi developnya, satu orang ngambil dari sisi testingnya itu bisa. Jadi ada berapa tadi? 4 orang ya, kerjain satu aplikasi yang sama. Bukan satu aplikasi yang sama, satu aplikasi tapi dari angle yang berbeda-beda. Itu bisa. Dan ini mungkin. Dan ini sudah dijalankan di periode ini. Itu yang skripsinya siapa? Yasmin, Zabina, Daud, siapa lagi? Cia, sampai siapa lagi ya? Kayaknya itu dulu. Kalau ada yang ketinggalan, mohon maaf, Mbak. Saya agak lupa. Ini ya, skripsi dapat dikerjakan secara tim. Terus, ini juga sudah kita mulai jalankan periode kemarin. eh, Referensi utama untuk skripsi itu minimal ada satu jurnalnya itu yang Sinta 3. Lebih tinggi Sinta 2, Sinta 1 malah lebih bagus. Tapi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya. Kalau dari luar gimana Bu? Jurnalnya internasional lebih bagus lagi. Ya, minimal 1 buah jurnal dan minimal Sinta 3. Itu referensi utama. Kalau referensi utamanya 2, Bu, gimana? Misalnya kombinasi dari metode apa dengan apa? Nggak apa-apa juga. Ini kan minimalnya ya. Referensi utama minimal 1 buah. Lalu yang terbaru itu di bab 3 di metodologi penelitian. eh, ini dia menjelaskan langkah atau prosedur yang dilakukan ketika melaksanakan penelitian. Jadi mulai dari studi literatur sampai kamu bikin laporan. Lah di dalamnya itu ada metode, kalau bikin aplikasi berarti ada metode SDLC-nya. Kalau data mining berarti ada metodologi untuk bangun model, klasifikasi, apa namanya, uji modelnya dan lain-lain. Kalau simulasi ya sesuai sama metode untuk simulasi gimana. Itu ya bisa dipahami ya. Jadi eh, ada agak sedikit berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di panduan itu ngomongnya metodologi penelitian itu SDLC-nya. Lah yang ini nggak hanya SDLC, tapi apa aja sih yang teman-teman lakukan? Jadi mulai studi literatur, terus wawancara, terus apa lagi ya? Misalnya ada literatur review gitu-gitu, tulis aja semua sampai nyusun laporan akhirnya. Di sini sepertinya udah cukup jelas. Lalu ini yang di Sempro. Sempro ini biasanya kan teman-teman yang menyampaikan yang disampaikan saat sempro itu kan bab 1 sampai bab 3. Nah, ini selain bab 1 sampai bab 3, teman-teman juga harus menyampaikan draft dari bab 4 yang sudah dikerjakan sampai sempro itu. Jadi misal eh, saya udah dapat, saya udah wawancara, terus saya sudah dapat data, jadi tampilkan data dan hasil wawancara ditampilkan di draft bab 4 gitu ya. Semoga masih bisa dipahami sampai situ. Jadi nggak hanya ngomong metodologi, tapi juga ngomong, kamu sudah ngapain sih sejauh ini? Saya sudah wawancara, tuliskan hasil wawancaramu, foto kalau perlu. Terus hasil wawancaranya direkam, ditulis, minta tanda tangan sama narasumbernya, dan seterusnya, seterusnya. Intinya
Saat sempro, kamu sudah melakukan apa? Ya itu harus ditampilkan. Ya, itu ditampilkan di draft bab 4. Jadi bukan di bab 3, tapi judulnya draft bab 4. Lalu ini checklist yang harus penuhi saat sempro. Jadi ini sudah kita bedakan. Ada beberapa topik. Kita kemarin merapatkan ada 12 topik. Sebetulnya ada 13, tapi yang satu ini kayaknya kita belum ready, dosen-dosennya belum ready. Jadi 12 topik dulu aja ini yang dieksekusi. Nah, ini ada beberapa kriteria yang harus dituliskan di proposal. Apa aja? Nah, ini misal ya. Jadi sekarang itu topiknya macam-macam. Bisa pengembangan aplikasi. Kalau pengembangan berarti ngoding ya. Kita develop. Ini ada 3 proses bisnis utama minimal. Nah, itu harus tergambar di proposal. Terus ada use case-nya juga. Use case juga harus ada di proposal. Kenapa kok sampai use case ya? Supaya penguji itu tahu skripsi saya cakupannya sedalam ini loh, fiturnya sebanyak ini loh. Itu munculin di Sempro ya. Nanti kan ada kemungkinan berubah Bu, kebutuhannya. Nggak apa-apa. Tadi kan saya sampaikan ini draft bab 4. Jadi ada kemungkinan nanti akan berubah. Berubahnya ketika apa? Mungkin nanti setelah Sempro, pas Sempro, pengujinya itu merasa kok fiturnya terlalu dikit, ditambahi lah, dapat revisi kamu, dapat revisi nambahin fitur. Ya berarti kan berubah itu use case-nya. Nanti itu jadi bahan untuk bab 4 yang lebih update lagi. Gitu ya. Sampai ini paham ya? Lalu kalau pengembangan aplikasi itu harus punya surat dari mitra, surat izin dari mitra. Ya, ini harus dilampirkan surat izinnya. Terus topik yang ketiga, ini perancangan aplikasi. Ini belum ada yang ngambil perancangan aplikasi. Perancangan itu yang seperti apa sih, Bu? Ya, perancangan. Jadi, kamu nggak ngoding, tapi cuma analisa dan desain. Desainnya apa yang didesain? Ya, desain antar mukanya, desain prosesnya, desain database-nya itu kamu desain. Ya, lalu saat sempro apa yang disampaikan? Saat sempro itu yang kamu sampaikan itu minimal ada 3 proses bisnis utama dan punya use case. Kalau perancangan aplikasi ini mirip-mirip sama pengembangan aplikasi, cuma bedanya dia nggak perlu surat surat dari mitra nggak perlu. Ini masih top ya. Coba dipahami dulu. Nanti kira-kira saya tertarik mau ngambil bidang mana ditanyakan. Oke. Topik yang ketiga ini untuk data mining, text mining dan yang mining itu eh, saat sempro itu harus dipastikan sudah punya data dan bisa nampilin datanya, data yang dimiliki. Terus yang kedua itu metodologi yang akan dilakukan itu sudah jelas dan sudah paham. Itu sempro. Ya. Lalu untuk yang UI UX, topik UI UX ini minimal ada 3 fitur utama. Harap dibedakan ya. Ini fitur yang atas ini tadi proses bisnis. Apa bedanya Bu proses bisnis sama fitur? Eh, sat- Satu proses bisnis itu bisa diwujudkan dalam banyak fitur, nggak hanya satu. Ya, nah yang UI UX ini dia syarat minimalnya itu ada 3 fitur utama kecuali login, logout, register. Tadi hitung itu login, logout, register bukan fitur. Nah, ini harus harus ada 3 itu minimal. Lalu di proposal saat proposal ini sudah harus punya empathy map. Ya, nah ini kalau teman-teman juga topiknya redesign, ini harus punya surat izin kalau redesign. Kenapa? Ya biar orang yang apa punya aplikasi yang akan di redesign itu tahu kalau kamu itu membuat redesign aplikasi ini gitu loh. Jadi nggak sia-sia aplikasi yang kamu kerjakan ya. Jadi kalau topik dari desain harus punya surat izin. Tapi kalau topiknya itu desain nggak harus punya surat izin. Sampai sini cukup jelas sepertinya ya. Ini nanti pertanyaan dikumpulin di belakang atau langsung dipotong ya? Enaknya gimana?
Ada sesi tanya jawab setelah ini, Bu. Oke, oke. Eh, kita ke lanjut dulu jadi ya. Ini untuk yang testing. Jadi teman-teman juga bisa milih topik yang testing aja. Tapi testingnya ini lebih banyak dibandingkan kalau kamu develop yang ada rangkaian. Kalau kita bikin aplikasi kan pasti ada testing. Nah, kalau judulnya testing toh ambil topiknya testing aja itu eh, testingnya ada banyak, minimal ada 5 jenis testing yang dilakukan. Lalu waktu di proposal itu bisa nuliskan apa aja sih fitur-fitur yang mau dites. Dan yang agak berat itu harus punya surat izin yang menyatakan bahwa perusahaan yang punya aplikasi itu bersedia ngasih feedback terkait hasil testing. Jadi nanti kan testing itu kalian kan melakukan testing, terus ada hasilnya itu ya, ada hasil misalnya ada error. Nah, error ini kan harus dilaporkan supaya diperbaiki. Mekanisme pelaporan, terus menangani laporan error ini harus terdokumentasi di laporanmu nanti, laporan akhir. Jadi intinya itu ketika kita ngetes ada bug, bugnya ini harus sampai solve, sampai teratasi. Nah ini dibuktikan sama ini surat izin ini kita pegang di depan, kita pegang saat sempro. Jadi ada surat izin yang ngomong yang nggak secara langsung gitu ya. Kita masih belum menyediakan itunya sih, apa namanya, template surat izin untuk testing dan untuk yang mitra-mitra itu. Ini masih free form. Nanti saya diskusikan dengan pengampu yang lain ya. Intinya surat izin itu menyatakan bahwa kalau ada hasil testing dan sudah diberikan ke mitra, nanti oleh mitra itu akan direspon. Entah itu diresponnya itu akan dilempar ke programmer yang dimiliki mitra, atau diresponnya itu nanti apa ya, langsung ditangani errornya, tapi tetap nugasin programmer. Testing ini kan trikinya ketika kita mendevelop aplikasi yang bukan mendevelop, ketika kita menguji aplikasi yang sudah jadi. Nah ini kalau kamu ketemu error, terus error ini mau laporin, nah ini kan harus harus diperbaiki. Tapi ketika kamu skripsinya testing, kita tuh nggak bisa menjamin ini kira-kira memperbaikinya kapan, selama apa, apakah akan segera diperbaiki, atau ini masih masuk ke waiting list. Nah, untuk nyegah itu, jadi dicari titik tengahnya ketika testingnya ini sudah dilaporkan ke perusahaan, perusahaan itu ngasih respon. Responnya, oh iya ini sudah diterima, terus akan ditindaklanjuti dengan apa. Sampai situ sudah cukup. Ya, yang di sini. Jadi masih skripsimu kalau kamu testing aplikasi udah jadi, nggak akan terkatung-katung nungguin. Ini harus sudah solve ini, apa namanya, temuan bug saya. Nah, dianggap sudah solve ketika perusahaan sudah ngasih respon tadi. Itu ya, kira-kira ya untuk